Creative People, selamat datang kembali nih di Event Podcast Show. Nah, nggak kerasa kita udah sampai di episode 5 loh, teman-teman. Aku sekalian mau reminder lagi nih, kalau misalnya Event Podcast Show ini tuh persembahan dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Konvensi dan Event STPNHI Bandung. Nah, untuk di episode 5 ini nih, untuk beberapa waktu ke depan, bakal ditemenin sama aku, Luvita, dari Prodi MKS semester 3. Dan tentunya kita masih bakalan terus semangat ya untuk sharing tentang seputar dunia event dan juga program studi manajemen konvensi dan event. Nah, untuk creative people di rumah nih, pernah pada kepikiran nggak sih kayak kita sebagai anak event tuh kerjanya bakal jadi apa? Atau misalnya justru creative people ada yang udah tertarik untuk menjadi anak event, tapi masih belum tahu nih ke depannya bakal pas lagi lulus kerja jadi apa gitu kan? Nah, untuk episode podcast kali ini tuh tepat banget untuk ditonton sama creative people semua yang penasaran sama pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, karena sekarang juga udah bakalan ada yang nemenin aku nih untuk sharing seputar prospek kerja di dunia event. Langsung aja kita mulai ya. Creative people on the air. Halo, selamat sore Kak Nida. Halo, selamat sore. Oke, Creative gimana nih people. Kak? Oke, gimana nih Kak kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah baik juga nih Kak. Walaupun masih kondisi pandemi ya Kak ya pada saat Iya, ini. betul sekali. Oke, buat creative people di rumah nih pasti penasaran kan ya. Aku mau ngobrol sama Kak Nida tuh siapa nih ini kan. Boleh nih Kak Nida perkenalan dulu aja secara singkat biar creative people nggak pada penasaran lagi. Halo semuanya, nama saya Nida. Saya alumni MKE angkatan 2013, berarti lulus tahun 2017. Dan sekarang saya kerja di PCO, yaitu PT Apta Kreasi Indonesia. Oh, oke, keren banget nih. Aku bakal ngobrol sama Kak Nida ya. Nah, sekarang tuh kerjanya berarti seorang PCO ya, Kak ya? Iya, betul. Oke, karena tadi juga kan di-mention ya, Kak, Kakak tuh lulusan angkatan 2013 ya, Kak? Ya. Waktu dulu sebelum Kakak masuk ke Prodi MKE nih, Kakak punya kayak apa ya, cita-cita gitu nggak sih, Kak? Cita-cita tersendiri, tapi yang di luar dunia event juga nggak apa sih, Kak? Dulu itu sebelumnya cita-cita aku pengen banget keliling dunia. Terus waktu itu waktu SMA, aku lihat ada omnya temenku, dia kerja di KUS. Nah, terus kan kerjanya dia tuh keliling dunia juga. Terus aku tanya dong, dia kuliah di mana? Terus katanya di NHI, dulu kan namanya masih NHI. Nah, terus lumayan tertarik tuh, cuma belum tahu NHI itu apa, segala macam jurusannya. Yang penting kayak dulu tuh pikirannya pengen masuk NHI nih. Nah, terus suatu waktu aku lewat tuh kampus STP BNHI. Nah, terus kok keren, aku lihat kuliahnya pakai seragam, terus jadi makin pengen masuk kuliah di STPB gitu. Alhamdulillah inline sih gitu. Oh, oke. Wih, keren banget ya, Iya. Kak. Udah pas lagi lihat kampusnya itu langsung sreg apa gimana tuh, Kak? Pas lagi baru lihat. Iya, karena lihatnya kayak keren banget, seragamnya keren waktu itu kan Oh, lihatnya. Iya, terus areanya juga enak kuliahnya. Gitu. oh iya, oke, Kak. Ya setuju sih, Kak, kalau sama seragam keren, karena pas aku lihat seragam mahasiswanya juga keren banget sih, Kak. Iya. Oh, nah, pas lagi udah masuk prodi MKE nih, Kak, kan kalau misalnya, apalagi aku sendiri ya, Kak, pas lagi masuk tuh kepikirnya kayak, oh kalau lulus nanti punya IO atau WO gitu, masih mentok di situ tuh, Kak. Kalau misalnya Kakak sendiri, kebayangnya pas lulus dari prodi MKE itu bakal jadi apa, Kak? Waktu awal-awal masuk kuliah, bayangan setelah lulus itu aku juga mikirnya, oh jadi IO nih gitu. Terus handle event-event konser internasional, waktu itu targetnya. Terus kan keren banget tuh kelihatannya urusin staging, lighting, sound system, terus ngurusin acara, ketemu artis juga, orang penting. Terus tapi makin banyak belajar lagi, malah makin malah pengen kerja sambil jalan-jalan gitu mikirnya. Karena kan kita diarahin dari selama kuliah juga udah banyak field trip, udah banyak event kesana kesini kan. Nah terus sempat pengen jadi PO juga, handle pameran karena suka datang ke festival dan pameran juga gitu. Oke, berarti nggak jauh beda ya, Kak? Berarti ya? Iya. Iya. Tapi iya benar sih, Kak, udah diarahin sama jalan-jalan terus ya, Kak, dari Betul. selama kuliah. Tapi Iya. angkatan aku sih belum sama sekali, Kak. Kita belum Iya. ya agak sedih ya, Kak. Oke, kalau Kasian. misalnya ya jujur Nanti habis pandemi ya. iya, Kak, aduh ya ampun. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih ya, Kak,
waktu di semester 5 ya Kak, berarti ada on job training. Betul. Oke. Buat kreatif people di rumah juga kan dari episode sebelumnya, kita juga udah sering mention nih mengenai on job training ini. Nah, kalau misalnya Kak Nida sendiri dulu kebagian di mana, Kak? Waktu itu aku job training di Debindo Multidistorsi Jakarta. Itu dia perusahaan CEO exhibition. Dan waktu itu aku kebagian lumayan eventnya ada dapat event internasional itu ada Indo Buildtech dan Asia Education Technology Expo. Wih, keren banget, Kak. Berarti banyak banget ya, Kak, pengalamannya pas lagi OJT di sana? Iya, alhamdulillah banyak pengalamannya waktu selama 6 bulan di sana. Oke, tapi ada kayak pengalaman gimana, kayak highlight-nya gitu nggak sih, Kak, yang nggak terlupakan banget gitu selama OJT di sana? Pengalamannya banyak banget ya pelajarannya. Waktu OJT itu kita kan karena terjun langsung tuh di lapangan. Kita harus tahu langsung gimana problem solving, handle visitor pameran, handle klien exhibitor, dan lain-lain. Paling pengalamannya itu kayak, dulu aku pernah sempat mau ikut diajak meeting ke Korea akhir-akhir masa OJT. Tapi karena mungkin waktu itu masih paspor masih kosong kan, kalau udah beli tiket tuh ke Korea, terus akhirnya ditolak visaku, padahal udah H-2 mau berangkat tuh, jadi harus langsung cancel tiket, cancel segala macam gitu. Wah, Iya, itu jadi aduh. jadi kayak kesel banget. Oh, ya pasti sih, Kak. Itu juga Iya. aduh sangat kesel ya, Kak, ya berarti. Tapi berarti Udah jadinya kayak, itu cancel semua, Kak, berarti? iya cancel. Maksudnya jadi aku nggak ikutan, tapi yang lain masih tetap jalan gitu. Oalah. Oh, Mm-mm. ya ampun. Ya itu pengalaman kesal ya, Kak, berarti sangat Iya. ter-highlight ya. Waktu itu ceritanya mau visit pameran juga untuk next event gitu. Ya, tapi akhirnya terbayar dong, Kak, setelah itu kayak ke negara-negara lain gitu, Kak? Iya, alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah ya, Kak. Oke, kan kalau misalnya sekarang berarti Kanida udah berapa tahun ya? Sekitar 8 tahun setelah lulus ya, Kak? 8 tahun. Enggak dong. Berapa ya, Kak, berarti? Enggak, aku lulus tahun 2017. Oh, 2017. Berarti Ya, berapa? 4 tahun. 4 tahun Hampir ya, 4 Kak? tahun Oke, ya. sorry, Kak. 4 tahun ya berarti. Pas lagi awal deh, Kak. Awal Kakak lulus, itu apakah langsung keterima, Kak, jadi seorang PCO seperti sekarang atau ada perjalanannya dulu, Kak? Sampai akhirnya bisa sekarang menjadi seorang PCO? Waktu awal baru lulus banget tuh, aku benar-benar kayak begitu lulus, aku off dulu 1 bulan. Di rumah nggak ngapa-ngapain karena ngerasa capek banget kan selama ngurusin skripsi. Waktu itu FPA, terus kuliahnya juga capek banget dengan event-event. Terus aku pilih waktu off dulu 1 bulan, baru cari kerja tuh. Nah, di situ aku langsung pikirin, kita passionnya apa, mau kerja di mana, terus mau masa depannya kayak gimana. Nah, terus aku langsung pilih aja tuh, aku kebetulan pengen banget kerjanya sambil jalan-jalan. Terus aku lihat change-nya itu ya udah PCO kayak gitu kan. Karena dia eventnya apalagi kalau pemerintahan itu kita sekalian promosi Indonesia juga kan. Jadi aku langsung apply ke PCO dan alhamdulillah langsung keterima sih. Tapi lewat interview dulu, tes dulu, kualifikasi segala macam. Iya, sampai sekarang. Wih, keren banget, Kak. Berarti langsung ya, Kak, perjalanannya? Iya, waktu itu langsung sih PCO sampai sekarang juga sih. Berarti udah 4 tahun ya. Oke, berarti nggak pindah-pindah ya, Kak? Maksudnya tetap gitu ya, jadi PCO-nya di satu perusahaan itu? Iya, alhamdulillah masih betah. Ya, alhamdulillah, keren banget sih, Kak. Berarti sangat inspiratif ya untuk kreatif people di rumah juga nih. Menurut perspektif Kak Nida deh, kayak kan Kakak seorang PCO nih sekarang, atau misalnya bisa lihat kayak teman-teman Kakak nih sekarang bekerjanya di bidang apa gitu. Kayak seluas apa sih, Kak, berarti prospek kerja untuk anak event, khususnya yang sekarang lagi kuliah di program studi MKI ini, Kak? Prospek karir anak event tuh luas banget. Jadi kalian tuh jangan takut gak akan dapat kerjaan gitu, asal kalian mau berjuang ya. Nah, terus lulusan event itu kalian bisa kerja tentunya di perusahaan PCO, PO itu udah pasti ya, WO, terus bahkan di vendor juga kalian bisa banget tuh kayak penyedia kebutuhan event, florist, jadi tour leader juga bisa, kerja di pemerintahan juga bisa, terus hotel juga kan ada divisi banquet manajemen itu. Nah, terus kalau siapa tahu kalian mau buka usaha juga, bisa usaha catering, sewa kendaraan, jadi sinerginya luas banget kalau lulusan anak event tuh gitu. Jadi terus kan event dan perjalanan tuh salah satu sektor yang nggak akan pernah berhenti ya kecuali kemarin pandemi, tapi tetap akan ada kan event kayak hybrid event gitu. Jadi event tuh nggak akan pernah berhenti, selalu ada kebutuhannya gitu. Orang pasti menikah kan, maksudnya pasti selalu ada event gitu jadinya. Jadi event dan perjalanan tuh salah satu yang bisa menggerakkan ekonomi gitu maksudnya gitu. Oke, berarti wah seluas itu ya, Kak, berarti ya?
mindset Iya, apa ya? luas banget. Kan Jadi masih nggak ada ya hanya di Kak. IO, iya nggak hanya Oh, di oke. IO, WO gitu. Iya, benar sih Kak. Berarti mindset kalau misalnya kan masih banyak ya Kak yang mikir kayak anak event tuh prospek kerjanya sempit gitu, itu aja. Itu harus Betul. dihapuskan ya Kak. Apalagi orang awam kan taunya kuliah di mana nih, MK itu apa? Event, jadi IO gitu ya. Iya, Jadi itu WO benar gitu banget kan. Kak. Iya. Yap, itu benar banget. Oke, berarti teman-teman Kakak juga banyak ya Kak tersebar gitu bidang kerja di dunia eventnya. Iya, betul. Ada yang kerja di hotel, IO, ada yang di vendor juga. Oh, oke. Oke, sip. Wah, ternyata ini keren banget ya pengalaman Kak Nida ini ya. Kalau misalnya PCO itu Kak, secara detailnya Kakak berarti bekerja seperti apa sih Kak? Kalau untuk perusahaan yang saya tempat bekerja ya, tempatku bekerja, itu kita itu handle event pemerintahan. Jadi mulai dari kita ikutan lelang, mulai dari nyiapin dokumen lelangnya, administrasi, kemudian kita buat RAB juga. Nah, udah kita upload lelangnya, misalkan menang nih. Nah, kalau udah menang, kita eksekusi lelang itu satu orang satu event biasanya kita handle. Jadi mulai dari A persiapan sampai laporan juga kayak gitu. Terus ada juga eventnya, kita ada 3 pameran, sales mission itu meeting, dan kemudian femtrip itu kayak perjalanan insentif. Ketiga sektor ini kita untuk promosiin Indonesia tujuannya. Oh, oke, sip. Iya Berarti gitu. mostly fokusnya ke event-event pemerintahan ya Kak? Betul. Kita Oke. fokusnya satu event pemerintahan aja sih. So Oh, far nggak handle event swasta. oh oke. Tapi jadinya ada tantangan tersendiri nggak sih Kak kalau misalnya handle event pemerintahan kayak gitu? Tantangannya paling ini ya, karena kan misalkan dalam satu bulan itu kita bisa handle beberapa event. Jadi misalkan kayak lagi jalan nih, lagi tugas, tapi kita masih bisa harus ngerjain lelang juga, kayak gitu sih tantangannya. Oh. Wih, berarti harus ini kayak multitasking ya Kak jadinya? Betul, ya multitasking banget pokoknya. Karena kan kalau misalkan perusahaan event itu kalian juga pasti tahu kan, kita personalnya sedikit gitu, nggak yang kayak 50 orang gitu. Ya jadi satu orang tuh bisa handle kayak 2 atau 3 event, terus kalau lagi bersamaan ya udah tugas jalan lagi event, handle, terus tapi harus ngerjain lelang juga untuk diupload gitu. Oh, oke. Berarti tantangannya cukup ya challenging ya Kak berarti ya Iya sebagai betul. seorang PCO. Dan nggak terasa loh Kak, ini ternyata udah mau sampai di penghujung podcast nih Kak ternyata. Oke, Kanida ini kan maksudnya seorang alumni MKE yang bisa dibilang sukses ya Kak untuk bekerja di bidang eventnya ya Kak. Boleh nih Kak kasih, Alhamdulillah. ya Alhamdulillah. Boleh nih Kak kasih pesan buat, kan sekarang udah mau ada yang lulus lagi ya Kak, semester 8-nya udah mau lulus nih berarti. Boleh dikasih pesan untuk yang sebentar lagi bakal lulus nih Kak, untuk yang sebentar lagi bakal jadi fresh graduate gitu Kak. Untuk fresh graduate itu, kalau aku bisa kasih saran, kenali passion kalian ada di mana. Terus kalau udah yakin cari tempat kerja sesuai passion, terus langsung apply aja, jangan kayak tunggu-tungguan, apalagi tunggu teman kayak gitu. Terus karena dapat kerjaan itu ya sama kayak cari jodoh sih, susah gampang gitu kan, cocok-cocokan juga. Jadi kalau kalian udah tahu passionnya di mana, pasti kalian juga akan struggling untuk dapetin yang kalian mau kan. Terus karena kalau kerja nggak sesuai passion juga pasti nggak akan betah, jadi kayak susah nyusahin diri sendiri nantinya gitu. Jadi mendingan dari awal decide dulu, planning dulu tuh mau jadi apa, terus sukanya di mana, terus kita unggulnya di mana, skill kita, kemudian perluas koneksi. Jadi selama kuliah itu banyakin cari relasi. Enaknya kuliah di MK itu, kita kan banyak handle event tuh. Nah, di situ tuh bakal ketemu banyak orang, terus manfaatkan waktunya dengan jalin relasi. Siapa tahu nanti butuh ketika kalian udah lulus kuliah gitu. Oke, Terus kayak, siap. oh ya ada lagi, relasi sama senior sih, kayak tanya-tanya aja, Kak, mau info lowongan kerja dong gitu. Karena alumni MK itu kan udah banyak tuh dan udah tersebar juga kerjanya. Jadi kalau kalian udah kelihatan kerjanya bagus dari masa kuliah, itu senior tuh pasti akan ingat sama kalian dan lebih gampang untuk mereferensikan ke perusahaannya gitu. Terus kalau bisa soft skill kalian juga sih udah mulai diasah dari masa kuliah, kayak kemampuan bernegosiasi, terus presentasi, berbicara depan umum, itu bakal kepake banget pas cari kerja dan di dunia kerjanya. Oke, sip. Wah, berarti sangat ini ya Kak, apa namanya, harus banyak ya Kak yang terutama maintain hubungan ya Kak dengan berbagai Iya, relasi. Oke, sip. Terima kasih banyak nih Kak Nida. Untuk Creative People semua nih, nggak kerasa ternyata kita udah sampai di penghujung podcast. Oke,
Seru banget nih, jujur aku senang banget bisa dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Kak Nida. Thank you banget ya Kak udah mau Terima hadir kasih sebagai semuanya. narasumber. Iya. Iya, Oke, sukses terus ya Kak untuk karir Kak Nida ke depannya. thank you semuanya. Thank you Lovita. Oke, siap buat kreatif people di rumah. Semoga bisa dapat insight baru lah ya dari episode 5 podcast kali ini. Dan aku nggak akan bosan nih untuk ngingetin kalau misalnya kalian masih penasaran sama seputar dunia event atau sama program studi MKE STPNHI Bandung, bisa banget nih untuk terus pantengin sosial media kita. Yang pertama itu ada YouTube ya, seperti yang kalian lagi nonton sekarang. Ini Creative People, bisa langsung subscribe aja. Terus ada juga Instagram di @eventmbk, Twitter @event_mbk, dan kami juga punya account TikTok baru nih. Jadi untuk para TikTokers bisa langsung cek aja di @event_mbk. Oke, karena udah selesai juga nih podcastnya, aku Lutita and I'm signing off. See you in the next episode. Bye!